Puji nama Tuhan, lagu yang mengingatkan kita bahwa anugerah Allah yang menolong kita dalam hidup kita sesehari. Bapak Ibu sekalian, kalau kita merenungkan bagian firman Tuhan hari ini di bawah tema Idol of the Heart, bicara soal keakuan, berhala di dalam diri, dan kita akan bicara mengenai keakuan. Bacaan kita hari ini terambil dari Lukas 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Lukas 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Kita akan membaca, saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang yang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa. Dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang yang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, dan melakukan dalam hidup kita keseharian. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, suatu hari dalam sebuah percakapan seorang anak muda menelpon hamba Tuhannya, Bapak Pendeta, meminta waktu untuk ketemuan karena dia akan mengaku sebuah dosa yang mengganggu hidupnya. Bapak Pendetanya kaget begitu ya ditelepon anak muda ini, dan dia memberikan sebuah waktu untuk janji mereka ketemu. Dan ketemulah mereka. Dan anak muda ini mengaku kepada Bapak Pendetanya bahwa dia melakukan sebuah dosa yang menggelisahkan hatinya. Apa itu kata Bapak Pendetanya? Lalu kemudian anak muda ini bercerita, Pak Pendeta, setiap kali saya bercermin dan melihat diri saya merasa saya adalah orang yang paling ganteng dan paling keren di seluruh dunia. Saya merasa saya lebih ganteng daripada orang-orang di gereja saya. Saya merasa lebih keren daripada orang-orang di tempat saya bekerja. Saya merasa lebih keren daripada orang-orang yang ada di kampung saya, katanya demikian. Lalu kemudian Bapak Pendetanya tersenyum dan bertanya, cuman itu? Ya Pak Pendeta, itu menggelisahkan saya, ini dosa yang menggelisahkan saya. Lalu Bapak Pendeta itu berkata, anak muda, sebetulnya engkau tidak perlu didoakan. Yang diperlukan oleh engkau adalah berkaca dengan lebih cermat dan membeli kacamata, katanya begitu. Bapak Ibu sekalian, kalau bicara soal melihat diri, mungkin yang dimaksud Bapak Pendeta ini bukan kacamata seperti yang kita pakai begitu ya. Tapi bagaimana orang itu bisa memandang diri dengan lebih tepat. Sehingga bisa menempatkan dirinya pada posisi yang tepat. Karena bicara soal keakuan, bicara soal diri. Akhir-akhir ini atau semakin kesini ya, orang semakin diarahkan menjadi orang yang egois. Orang yang melihat diri. Orang yang menjadikan diri sebagai pusat hidupnya. Bapak Ibu sekalian, seorang penulis sekuler yang bernama Yuval Noah Harari, dia berkata bahwa salah satu pergumulan dunia adalah manusia menjadikan dirinya sebagai pusat dari dunia. Pusat dari segala yang ada diciptakan, katanya begitu. Lalu kemudian saya mengingat, iya betul juga ya. Begitu banyak orang, termasuk saya, yang suka menjadi pusat perhatian. Pusat dari dunia begitu, mungkin dunia kita ya, pusat perhatian. Kalau kita posting sesuatu, kalau kita posting gambar atau video kita, lalu kemudian kita menantikan ada orang yang melihat, ada orang yang komen, ada orang yang like, dan kalau sampai itu terjadi senanglah hati kita begitu ya. Kita memposting sesuatu yang mungkin memancing komen, tujuannya supaya kita diperhatikan. Mengenai selfie juga demikian. Tak banyak ya dari kita mungkin yang juga suka selfie. Ada sebuah penelitian yang menarik ya, penelitian yang menarik yang dari jurnal Travel Medicine tahun 2022. Katanya ada penelitian dari tahun 2018 sampai 2022 tercatat ada 379 orang berakhir meninggal mengenaskan karena
melakukan selfie di tempat-tempat yang berbahaya begitu. Kenapa itu terjadi? Karena orang suka selfie menunjukkan dirinya dan ingin mendapatkan tanggapan. Sebuah tulisan dari Medium menuliskan bahwa fenomena selfie adalah fenomena yang memperlihatkan manusia pada dasarnya terobsesi dengan dirinya sendiri. Dan itulah kita. Kita yang bergumul dengan kondisi diri. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam hari-hari ini kita bicara soal banyak berhala. Salah satu berhala yang hari ini kita bicarakan adalah keakuan. Sebelum kita masuk di dalamnya, saya ingin menyampaikan bahwa kalau bicara dengan berhala, tentang berhala, ada berhala uang, ada berhala cinta, begitu ya. Ada berhala kenyamanan, dan kali ini berhala keakuan. Secara sifat bisa jadi berhala ini bisa jadi adalah berhala yang datangnya bergantian gitu ya. Atau berhala yang bisa jadi saya bergumul dengan berhala uang begitu. Tapi mungkin Bapak Ibu tidak bergumul dengan berhala uang, mungkin bergumul dengan berhala yang lain. Berhala kenyamanan mungkin. Atau saya bergumul dengan berhala keakuan. Mungkin Bapak Ibu ada yang bergumul dengan berhala cinta. Si A bergumul dengan berhala A. Bisa jadi pergumulan kita berbeda-beda. Atau bisa jadi ketika saya berakhir di berhala A, kemudian saya sudah berhasil menyelesaikannya, saya masuk ke pergumulan berhala B. Bisa jadi begitu. Tapi bisa juga kalau kita bicara soal berhala seperti ini, bisa jadi berhala itu saling terkait satu dengan yang lain Bapak Ibu. Ketika orang bergumul dengan perkara uang, bisa jadi dia pada saat yang sama bergumul dengan masalah kenyamanan. Ada orang yang bergumul dengan uang tujuannya adalah ketika dia berjuang mendapatkan uang maka dia akan nyaman. Dia mengejar kenyamanan. Bapak Ibu, dua berhala ini bisa jadi berkelindan atau mungkin bahasanya saling terkait begitu ya. Kalau saya bergumul tentang berhala uang bisa jadi itu terkait dengan berhala keakuan. Kalau saya sampai sukses, punya uang yang banyak, maka saya bisa buktikan pada orang-orang saya mampu. Saya bisa. Nah Bapak Ibu, berhala-berhala ini bisa jadi saling terkait satu dengan yang lain. Dan kalau kita bicara soal berhala keakuan, seorang yang bernama Yohanes Kristotomus, seorang teolog abad-abad awal, dia mengingatkan kita, ketika kita menang dalam pergumulan melawan sebuah berhala, bisa jadi pada saat itu juga berhala keakuan kita muncul. Ketika kita menang melawan berhala kenyamanan, pada saat itu kita merasa, bisa kan? Aku bisa. Pada saat itu keakuan kita muncul. Maka Kristotomus mengingatkan hati-hati dengan waspada dengan berhala keakuan. Karena berhala keakuan itu lekat dengan diri. Bisa jadi saya tidak sadar melakukannya. Sangat lekat dengan diri Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa kita sampai seperti itu? Sebetulnya kalau bicara soal masalah berhala Bapak Ibu. Berhala ini adalah bicara tentang hati. Yesus bercerita tentang dua kondisi manusia. Dua kisah di sini. Waktu itu Yesus datangi orang yang memiliki berhala keakuan. Orang-orang yang ingin dipuji. Yang merendahkan orang lain. Maka Yesus bercerita ada dua jenis orang. Yang satu pemungut cukai. Dan yang satu adalah orang Farisi atau terbalik. Yang pertama orang Farisi dan yang kedua adalah pemungut cukai. Dua-duanya ini berbeda. Kalau dibilang dari sisi kemampuan untuk berteologi, maka si orang Farisi ini orang yang hebat. Orang Farisi berada di depan, dilihat orang. Ketika berdoa, doanya sangat teologis Bapak Ibu, betul ya. Ketika dia berdoa, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kita ingat struktur doa kita. Kalau kita memiliki struktur doa, doa pertama kita adalah ucapan syukur, betul ya. Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu. Dan itu yang diucapkan si orang Farisi. Orang Farisi juga orang yang mampu secara hidup rohani tampak lebih rohani. Sebetulnya dia di dalam hidup rohani begitu, si orang-orang Yahudi harusnya itu berpuasa cuma 1 kali dalam sebulan. Tapi orang Farisi itu berpuasa 2 kali dalam seminggu. Hebat sekali, ini tentu bukan diet ya, tapi memang sungguh dia berpuasa 2 kali dalam seminggu. Memberikan perpuluhan secara rutin. Ini orang yang hebat dibandingkan dengan orang yang menjauh. Menjauh dari panggung, dia di pinggir, dia berdoa dan doanya, Tuhan kau tahu dosaku ampuni aku gitu ya. Hanya memukul-mukul diri. Bapak Ibu, Yesus ingin memperlihatkan ada beberapa jenis orang. Tapi masalah utama dari manusia bukan orang mana dan seperti siapa, doanya bagaimana, bukan.
Masalah dosa, masalah utama dosa adalah masalah hati. Masalah hati. Kalau kita lihat di bagian terakhir, Yesus berkata tentang hati, Bapak Ibu. Dan sesungguhnya kalau kita bicara soal berhala, itu bicara soal hati kita. Oswald Smith, yang kemudian nanti dikutip Tim Keller, mengatakan, the heart of human problem is the problem of the human heart. Masalah utama manusia itu adalah ada di dalam hatinya. Dan kadangkala hati itu mengarahkan kita untuk melihat diri kita dengan tidak tepat. Bapak Ibu, kalau kita melihat ini sebenarnya bisa jadi itu ada di hati saya, bisa jadi itu di hati kita. Dan secara kita tidak sadar, kita senang melakukannya dan dunia mengarahkan kita kepada arah yang demikian. Menyukai keakuan. Saya besar di Semarang. Di sebuah gereja kecil di belakang Gramedia itu ya. Bapak Ibu kalau lewat Gramedia itu ada sebuah gereja kecil di situ. Saya beribadah di situ. Dan ketika saya beribadah di situ, sejak remaja saya suka main musik gitu. Lalu kemudian setelah saya suka main musik, saya bertemu dengan beberapa orang-orang yang bisa main musik dari gereja lain. Dan saya diajak oleh beberapa teman saya untuk melayani di tempat lain. Main di tempat lain, melayani, membantu pelayanan di tempat lain. Dan pada akhirnya itu mengganggu, membuat saya menolak pelayanan saya di gereja asal gitu ya. Lalu kemudian saya ingat ibu gembala saya memanggil saya. Mengundang saya terus kemudian kita ngobrol. Ibu gembala saya bertanya. Dia bertanya, sebetulnya pelayanan banyak itu baik. Tapi Pal, perhatikan dirimu. Kamu itu melayani Tuhan. Atau sebetulnya kamu sedang melayani dirimu sendiri. Waktu itu disampaikan Bapak Ibu. Saya kaget. Saya berpikir, iya ya. Saya sedang melayani Tuhan atau saya sedang melayani diri sendiri. Bapak Ibu, melayani Tuhan dan melayani diri sendiri kadang-kala itu tipis sekali bedanya. Nah, kalau bicara tentang itu, apalagi Bapak Ibu kalau kita lihat ya. Kita sebagai orang-orang yang suka mengagungkan diri, kalau dipancing sedikit, maka bisa jadi sangat muncul keakuan kita bisa kemudian muncul. Saya waktu pelayanan di Malang, sekali waktu melayani bersama seorang dari luar pulau. Seorang mahasiswa bersama-sama pelayanan persekutuan doa, akan datang ke rumah sebuah keluarga begitu ya, ke rumah seorang ibu. Lalu kemudian ketika mau pelayanan ke sana, ini teman saya dari Manado. Dia orang yang pandai ngomong. Tengah jalan dia bilang sama saya, nanti ya saya akan buat ibu itu rasa senang. Saya akan puji-puji dia. Saya akan membuat dia bangga begitu ya. Lalu kemudian betul sampai di sana dia mulai memuji ibu itu. Wah, ibu usia berapa? Usia segini masih kelihatan muda ya. Masih sehat. Wah, luar biasa. Terus kemudian dilihat foto. Ini foto anaknya ya. Wah, kelihatan anaknya ini anak berprestasi. Mulai dipuji sana, dipuji sini. Kepancinglah keakuannya begitu ya. Ibu ini mulai bercerita tentang kehebatan dirinya, kehebatan keluarganya. Bapak Ibu, begitu mudahnya kita itu masuk kepada berhala keakuan. Bahkan di dalam mungkin kerendahan hati kita. Alkitab menceritakan ada beberapa orang yang bergumul dengan keakuan. Meskipun dia kelihatannya rendah hati. Tapi dia jatuh dalam keakuan. Contohnya Gideon, Bapak Ibu. Kalau kita membaca Hakim-Hakim pasal 8, Gideon itu diminta jadi raja. Jadi raja ya, kamu dan keturunanmu begitu. Jadilah raja atas kami. Dan Gideon menolak, saya tidak mau menjadi raja, biar Tuhan jadi raja atas kamu. Dia mengatakan demikian Bapak Ibu. Tapi kelakuan selanjutnya menunjukkan hal yang berbeda. Gideon meminta orang Israel mengumpulkan anting-anting. Dari anting-anting itu dikumpulkan dibuat baju efod. Ditaruh di rumahnya Gideon. Dan sejak saat itu orang Israel jatuh kepada penyembahan berhala. Lalu kemudian Gideon meskipun dia tidak menjadi raja. Dia memiliki istri yang banyak. Anaknya 70 orang laki-laki Bapak Ibu. Bukankah itu adalah perilaku raja? Dia mungkin tidak menjadi raja, tapi kelakuannya seperti raja. Lebih lagi ketika dia punya anak. Anaknya dinamai Abimelek. Abimelek artinya bapakku adalah raja. Lo bayangkan Bapak Ibu. Itu artinya Gideon di dalam sesuatu yang tampaknya dia rendah hati.
Bisa jadi dia tampaknya seperti orang pemungut cukai begitu ya. Tampaknya rendah hati. Tapi dalam kerendahan hatinya, ternyata di situ muncul keakuannya. Bapak Ibu sekalian, keakuan itu sangat lekat pada kita. Oleh sebab itu kita perlu mewaspadai, mawas diri. Ini sangat tidak mudah dideteksi, apalagi kalau seumpama saya begitu ya. Ditegur ya, sombong ya begitu ya. Maka dengan mudah saya akan menolak. Masa saya sombong? Egois ya, masa saya egois? Kita dengan cepat mungkin akan menolaknya. Tapi kalau coba kita lihat diri kita, jangan-jangan kita jatuh di dalam penyembahan keakuan. Bapak Ibu, ada tokoh yang ingin menunjukkan bagaimana seharusnya manusia itu dipuji dengan tepat. Dia bergumul dan dia berjuang tentang ini. Namanya Paulus. Paulus mengatakan kalau mau bermegah, bermegahlah jangan sampai melampaui batas. Lah ini susah ya, batasnya seperti apa? Maka Paulus di ayat 17 dari 2 Korintus 10 berkata, hendaklah bermegah di dalam Tuhan. Nah ini tidak praktis juga, seperti apa itu? Nah Bapak Ibu, kalau bicara praktis, kalau kita mau ngecek hati kita, ada seorang penulis yang memberikan tiga introspeksi. Ketika saya melakukan ini, jangan-jangan saya sudah jatuh kepada penyembahan keakuan begitu ya. Ada 3 hal. Hal yang pertama adalah bagaimana perasaan kita kalau kita dipuji. Kalau kita dipuji pasti kita senang. Tapi kalau senangnya senang banget, senang sekali, maka waspada. Jangan-jangan itu alarm. Jangan-jangan saya ini sudah mulai menyembah berhala keakuan dalam diri saya. Lalu pujian itu dicari, maka kemudian bagian selanjutnya bertanya bagaimana kalau kita tidak dipuji? Apakah ada yang kurang? Ketika tidak dipuji, rasanya jadi tidak berharga. Apalagi ketika dicela. Ketika kita merasa menjadi tidak berharga, maka jangan-jangan, ini warning, jangan-jangan saya sudah menyembah berhala keakuan. Ini yang pertama, introspeksi yang pertama. Apakah saya menyembah keakuan? Bagaimana kalau kita dipuji? Yang kedua adalah, apakah saya suka menjadi pusat perhatian? Bapak Ibu, sejak kecil kita itu suka menjadi pusat perhatian ya. Waktu kita kecil, saya punya anak kelas 3 SD. Dia kalau main geometry dash, sebuah permainan ya. Kalau Bapak Ibu punya anak kecil pasti tahu permainan itu. Melewati ruang-ruang, lorong-lorong begitu ya. Dan kalau dia berhasil, dia langsung berkata kepada papahnya, aku berhasil, aku bisa gitu ya. Berkata kepada mamanya, lompat-lompat, aku bisa gitu. Bangganya setengah mati, dia menunjukkan kebisaannya. Beberapa waktu yang lalu, anak saya itu suka nari, tariannya namanya apa ya, orange gitu. Tariannya yang begini-begini tuh Bapak Ibu. Tarian anak muda tuh yang apa namanya tuh dia menari, dia nari seperti itu dan dia menari seperti itu di rumah dia nari, di ruang tamu dia nari gitu ya, nari yang begini itu. Bahkan di jalan Bapak Ibu, saya jemput dia naik motor, di pinggir jalan dia nari begitu. Saya bilang, "Dek, kok kamu nari sih?" "Enggak apa-apa, it's okay," dia bilang gitu. "Loh, kamu enggak malu toh semua orang melihat?" "Malah seru," dia bilang gitu. Dia seru, anak ini nari seperti itu. Dia seru, bapaknya yang malu gitu ya. Aduh ini begitu, anak ini berharap waktu besar dia nggak nari-nari lagi di pinggir jalan. Nari-nari begitu Bapak Ibu. Dan itu permainan kita waktu kecil, kita suka dapat jadi pusat perhatian. Mungkin sekarang kita tidak seperti itu. Tapi menjadi perhatian, bisa jadi pusat perhatian masih mungkin kita lakukan. Ketika kita berkata, "Ini loh karena aku. Aku loh yang bisa membuat seperti ini. Aku loh yang punya relasi yang banyak. Aku loh yang bisa membuat keluarga ini sukses. Aku loh yang bersihin rumah dan membuat semuanya teratur. Aku loh." Ini bisa menjadi sebuah indikasi. Jangan-jangan ketika kita puas menjadi pusat perhatian, kita sedang mengilahkan keakuan. Yang ketiga, godaan untuk merendahkan orang lain. Bapak Ibu, salah satu ciri, salah satu introspeksi kita adalah ketika kita mulai suka merendahkan orang lain. Ketika kita mulai terganggu ketika orang mempunyai ego di depan kita. Kita merasa terganggu. Kita merasa baru segitu. Aku bisa lebih. Tunggu ya.
Dalam perdebatan bisa jadi ini muncul ya. Ketika kita punya pendapat, ditentang, maka terjadilah pertentangan yang besar. Ini adalah godaan-godaan ketika kita sampai kepada titik-titik ini. Mari kita introspeksi, jangan-jangan berhala keakuan itu yang kita sedang ikuti pada saat itu. Nah Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, ini bukan bicara soal Bapak Ibu, ini juga bicara soal saya. Setiap hari kalau melihat ketiga-tiganya ini bisa jadi itu adalah 3 hal yang saya lakukan setiap waktu. Tadi di belakang berkisah cerita tentang anak saya, oh itu seperti bapaknya, seperti begitu. Oh iya, jangan-jangan ini berhala keakuan, saya juga yang melakukannya. Ternyata saya bergumul dengan itu dan setiap hari saya harus mengembalikan hati saya, mengkalibrasi hati saya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kita? Kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, kembali ke bagian firman Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan beberapa hal. Yesus ingin menunjukkan sesuatu yang lebih dalam kalau bicara mengenai keakuan dalam kisah ini. Yang pertama, Yesus menunjukkan aturan kerajaan Allah. Di dalam ayat yang ke-14, Yesus berkata, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Bapak Ibu, apakah Yesus ingin mengatakan apa di sini? Apakah orang pemungut cukai itu buruk? Bukan. Yesus bilang soal hati. Orang ketika tinggi hati, dia akan direndahkan. Apa maksudnya? Ini adalah kata-kata Yesus sepanjang dia melayani Bapak Ibu. Ketika dia melayani di khotbah di bukit, dia berkata berbahagialah orang yang lembut hatinya. Kenapa? Ketika orang lemah, orang yang merendahkan diri adalah orang yang membutuhkan anugerah Tuhan. Bapak Ibu, orang yang meninggikan diri dia tidak perlu anugerah Tuhan. Dan di dalam kerajaan Allah tidak ada seorang pun yang bisa sukses benar di dalam kerajaan Allah tanpa anugerah Tuhan. Di dalam hidup tidak ada orang yang bisa sukses tanpa anugerah Tuhan. Dan ketika orang Farisi ini mulai meninggikan diri, maka Yesus bilang, hati-hati. Yang meninggikan diri akan direndahkan. Dalam Yakobus dikatakan Allah menentang orang yang congkak, yang merasa tidak perlu Tuhan. Dan memberi anugerah pada orang yang rendah hati. Yang rendahkanlah dirimu di hadapan Allah, maka kamu akan ditinggikan. Bapak Ibu, ini adalah rumusan kerajaan Allah. Yang artinya andalkan Tuhan begitu. Libatkan Tuhan. Ketika kita merasa mampu, kita merasa tidak perlu Tuhan. Dan bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita. Apakah kita merasa aku mampu? Aku tidak butuh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya mengajar di sekolah Tritunggal. Di sekolah Tritunggal kami berupaya melibatkan Tuhan di dalam setiap program. Termasuk dalam rapat Bapak Ibu. Setiap rapat itu dibuka dengan doa. Jadi kalau hari itu 4 kali rapat, 4 kali berdoa Bapak Ibu. Rapat 1 doa dulu gitu ya. Nanti diakhiri doa. Rapat 2 ya berarti doa lagi gitu ya. Diakhiri dengan doa. Itu dilakukan dalam setiap kali rapat. Setiap kali mengajar juga beberapa guru kita diajarkan kalau mau mengajar doa. Sejujurnya Bapak Ibu, saya mungkin bisa jadi lelah gitu ya. Tidak melakukan itu bisa jadi. Tapi setiap kali saya melihat itu dan diingatkan tentang itu, saya diingatkan. Iya, mengandalkan Tuhan. Setiap kali saya melihat anak-anak mau main basket, mereka berkumpul, mereka berdoa. Iya, mengandalkan Tuhan. Bahkan sampai di kantin saya melihat waktu datang gitu. Di kantin sebelum jualan itu dimulai, mereka berdoa loh. Bahkan setelah selesai berdoa juga. Saya pikir cuma hari itu karena saya mau lewat ya. Besoknya saya lewat, ya begitu juga. Mereka berdoa, saya pikir wah ini menarik. Mengandalkan Tuhan. Itu menjadi sesuatu yang refleksi untuk diri saya. Aturan kerajaan Allah adalah ketika kita meninggikan diri, maka akan direndahkan. Yang kedua Bapak Ibu, sebelum ke sana, kalau kita mengingat di hari Paskah, dekat Paskah ini adalah Minggu Palma. Minggu Palma itu adalah minggu di mana kita mengingat Yesus itu masuk ke kota Yerusalem. Dia yang raja, dia bisa sebetulnya masuk dengan keagungan, dengan kuda yang besar, tapi tidak, dia masuk dengan keledai. Kenapa? Kitab Matius menulis hal itu terjadi supaya genap firman Tuhan. Yesus menggenapi firman Tuhan.
Ini cocok dengan kitab Filipi yang mengatakan dia meletakkan keakuannya, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Membutuhkan Tuhan di dalam hidup. Ini Yesus memberikan contoh yang menarik. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, kalau bicara mengenai keakuan, maka kita diingatkan di mana letak kebahagiaan. Bapak Ibu, kalau kita ngomong soal berhala ya, kita berpikir bahwa di dalam setiap berhala itu kita menemukan kebahagiaan. Uang, kita mengejar uang supaya bahagia. Cinta, kita mengejar cinta supaya bahagia. Apakah bahagia? Saya yakin bahagia. Cuma pertanyaannya, apakah itu bahagia sejati? Apakah betul bahagia? Bapak Ibu sekalian, jawabannya tidak, pasti tentu tidak. Tapi ayat ini mengatakan bagaimana? Bapak Ibu, ketika kita mengejar bahagia pada berhala-berhala itu, berhala itu hanya memberikan kebahagiaan sementara. Ketika kita bangga dengan keakuan kita, ketika kita menang dalam sebuah perdebatan, dan keakuan kita menonjol di situ, bisa jadi sesungguhnya kita sedang kalah. Bapak Ibu, di abad yang keempat, ada dosa-dosa yang dikelompokkan menjadi 7 dosa maut. Atau biasanya terjemahan yang lebih baik 7 dosa utama. Karena dari dosa-dosa itu bisa muncul cabang-cabang dosa yang lain. Nah, seorang penulis yang bernama Rebecca DeYoung, dia menuliskan tentang 7 dosa utama itu adalah sebuah pengejaran kebahagiaan tapi yang salah arah. Dipikir dengan ketamakan, dengan iri hati. Kesombongan di situ adalah pusat bahagia. Ternyata tidak. Bagian firman Tuhan ini juga mengingatkan Bapak Ibu tentang orang Farisi itu yang dia pikir bahagia ketika dia melakukan itu. Sebetulnya tidak, ada 2 hal yang bisa tampak di situ. Di ayat 15 Alkitab menulis orang Farisi itu pulang sebagai orang yang tidak dibenarkan Tuhan. Pemungut cukai dibenarkan Tuhan, orang Farisi tidak. Ini bukan bahagia yang sejati. Itu hal pertama. Hal yang kedua, ternyata ketika orang Farisi berdoa, pemungut cukai jauh-jauh menjauhi orang Farisi. Saudara, kalau kita lihat ya, ketika orang penuh dengan dosa keakuan, ketika orang lain merasa ini egois, ini sombong, ini orang penuh keakuan, maka dia akan dijauhi. Tidak ada orang yang mendekat, tidak ada orang yang berani mendekat menjadi sahabatnya, karena sombong, lelah mendengarkannya. Capek gitu ya. Di mana pusat kebahagiaan kita? Itu adalah yang kedua yang Yesus ajarkan kalau kita bicara tentang pokok ini. Yang ketiga, kalau bicara tentang pokok ini yang terakhir adalah kalau bicara soal keakuan, keakuan itu menutup pintu anugerah Allah. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Bapak Ibu, di ayat yang ke-11, orang Farisi ini berdoa, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti, bukan seperti, aku berpuasa, aku. Bapak Ibu, akunya 4 kali, bukannya 4 kali. Aku bukan. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, ini ingin menunjukkan bagaimana orang Farisi ini, orang yang tidak membutuhkan anugerah Tuhan, maka dia akan susah beranugerah. Dia tidak perlu anugerah Tuhan. Dia merasa mampu. Maka kepada orang lain dia tidak bisa menunjukkan anugerah juga. Dia kesulitan menunjukkan anugerah. Ketika orang bisa menerima kasih Tuhan yang besar, maka dia bisa memberikan kasih Tuhan itu kepada orang. Tapi kalau dia tidak pernah menerima kasih Tuhan, bagaimana dia bisa memberikan kasih Tuhan itu? Bapak Ibu sekalian, dosa keakuan adalah seperti awan besar yang menutupi kemurahan Allah untuk orang lain. Dosa keakuan itu seperti awan yang besar yang menutupi kemurahan Allah bukan cuma untuk diri, tapi juga untuk orang lain. Saya tidak bisa melihat orang lain dalam anugerah, dalam kasih, karena saya tidak pernah merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya saya yakin kita pernah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya yakin ketika kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau percaya kepadamu Tuhan. Aku mau menyerahkan keakuanku, jadilah raja di hidupku.
Saya yakin kita semua pernah mengalami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan besar, mungkin kita berkata, Tuhan, Engkau yang pimpin hidupku. Aku pasrah padamu. Aku tidak bisa Tuhan, ketika kita mentok Tuhan aku tidak bisa. Ketika kita mengalami penyelamatan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kita pernah merendahkan diri juga di hadapan Tuhan. Tapi pertanyaan pagi ini adalah, mengapa kita yang pernah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, seringkali termasuk saya, kembali memakai keakuan itu menjadi jubah kita dan melupakan Tuhan dalam jalan kita. Kita yang pernah berkata, Tuhan, jadilah raja. Dalam hidup keseharian, kita memakai keakuan kita dan melupakan Tuhan menjadi raja di hidup kita. Bapak Ibu, renungan kita mengingatkan kita 3 hal ini. Kita belajar mendapatkan anugerah Tuhan. Kita mendapatkan kesenangan yang sejati. Dan kita belajar memberikan anugerah karena kita sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita belajar memberi anugerah kepada orang lain, kita memperhatikan orang lain di sekitar kita. Kita belajar berbagi, kita belajar memberikan kasih, kesempatan berubah dan yang lain sebagainya pada orang lain. Saya ingin menutup dengan refleksi. Shalom saudara-saudara. Dengan di dalam masa Prapaskah, Bapak Ibu Saudara, ada 2 pertanyaan yang coba kita refleksikan. Apakah kita mencari kebahagiaan dengan mengikuti keakuan kita? Kita pernah meletakkan keakuan kita kepada Kristus. Masihkah kita ingin kembali dengan cara manusia lama kita? Mari kita ingat siapa yang seharusnya menjadi raja di hidup kita. Dia yang sudah memberikan anugerah. Menginginkan kita menyadari anugerah itu dan hidup dalam anugerah Allah itu.